samping gitu atau hanya di bawah gitu ya. Yang terpenting sendi roll jepit itu dibaca kembali saja. Kemudian luas maksimum A dalam meter persegi, ya ini terkait dengan kolom praktis. Kolom praktis, nah luas antara yang di kolom praktis dan yang digunakan balok praktis itu berapa? Ya di sini minimalnya 9 meter persegi. Untuk jarak kolomnya 3 meter. Ini sebenarnya di dalam peraturannya itu sudah ada ya. Jadi udah ada angka-angkanya gitu ya. Ini udah ada tulisannya. Nah, kita lanjut ke bagian 4. Ini manajemen proyek dan praktik. Ini mungkin yang kerjanya di MK, pernah di MK ya, ini ya nggak ada masalah ini. Semuanya bisa mungkin bisa dengan mudah dipahami ya. Oke, nah ini hati-hati ya soal dan jawabannya bisa jadi dua-duanya berupa paragraf-paragraf ya. Jadi ini bisa dibaca. Nanti silakan kalau yang nomor satu ini jawabannya di sini pertanyaannya manakah dari pertanyaan berikut yang menurut Anda benar secara etika? Oh, bicara etika ya. Fasilitas semacam ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bias, dan menentukan seleksi dan pemilihan kontraktor. Fasilitas, oh ini ya, terkait dengan promosi produk atau jasa dari supplier atau kontraktor. Oke. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan terkait mungkin kode etik ya. Ini harus memahami kode etik juga, karena ada praktiknya itu ya. Tapi ada kode etiknya juga. Kemudian nomor 2, dalam hal dokumentasi atau gambar-gambar khusus dari spesialis, manakah dari pernyataan berikut yang menurut Anda benar? Di sini jawabannya arsitek bisa menghadirkan gambar-gambar dan dokumen karya spesialis dan bertanggung jawab secara teknis etis terhadap karya terbangun nanti. Hal mana harus dinyatakan dalam RKS arsitek. Jadi di sini harus dinyatakan di dalam RKS arsitek. Kemudian nomor 3, lisensi di sini merupakan pelanggaran pengambilan lisensi oleh arsitek kecuali yang bukan merupakan pelanggaran. Ini klien harus tanggung jawab terhadap kesesuaian karya arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan. Nah, mungkin kuncinya ini ya, pada tahap pembangunan itu bukan tanggung jawabnya arsitek ya. Jadi bisa aja antara kontraktor dengan MK yang memutuskan. Kalau di situ arsitek tidak memutuskan berarti kan kesalahannya arsitek atau bukan tanggung jawabnya arsitek. Nah, kemudian nomor 4, di sini macam-macam jenis kontrak ya. Kebetulan di sini yang diceritakan turnkey, mungkin bisa yang ditanyakan nanti langsam atau bentuk lainnya ya. Nomor 5, di sini dalam TOR ya, yang tidak ada itu adalah P arsitek tidak ada dicantumkan di dalam TOR. Kemudian 6, sebuah proyek perancangan arsitektur akan dilaksanakan pada kawasan cagar budaya lagi. Dan pada bangunan cagar budaya Anda dilibatkan untuk menangani proyek ini. 2, prinsip diterapkan pada proses perancangan bangunan ini. Ya, sedikit mungkin melakukan perubahan dan jika pun diperlukan merupakan aspek yang penting. Oke. Melakukan perubahan dengan penuh kehati-hatian. Nomor 7 juga terkait dengan pelestarian. Nomor 8, sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2021, gambar teknik rencana parsial, rencana prinsip atau rencana perulangan merupakan bagian dalam dokumen. Nah, ini pengembangan rencana. Kalau soft drawing tidak ada ya. Gambar kerja ya sama dengan soft drawing. Rencana tidak ada. 9, dalam menanggapi keadaan darurat bencana nasional, ini masalah moral ya.
Di sini arsitek mendampingi masyarakat dalam membangun kembali hunian. 10, dalam melayani kebutuhan masyarakat dan lingkungan huniannya sebagai arsitek, manakah di antara persyaratan berikut yang paling tepat? Nah, ini memahami sudut pandang masyarakat sebelum mengambil keputusan. Jadi harus mengetahui dulu sudut pandang masyarakatnya seperti apa sehingga karya yang dihasilkan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian 11, rata-rata di sini muncul sih dalam ujian, tapi waktu saya muncul. Nggak tahu kalau yang di sebelah saya mungkin bisa jadi bentuk soal lainnya. Ini BIM, BIM, penggunaan BIM hingga pada pengelolaan biaya pelaksanaan proyek. Oke, bisa kita skip aja. Kemudian nomor 12, saat ini secara mandatori penerapan BIM itu pada proyek strategis nasional ya PSN. Kalau bukan PSN itu masih ada dikategorikan luasan berapa gitu ya. Tapi kalau proyek strategis nasional itu udah wajib pakai BIM. Kemudian 13, arsitek boleh memiliki lebih dari satu lisensi. Ini benar atau salah? Tentunya benar ya. Bapak Ibu bisa punya lisensi Jakarta dan dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu juga boleh punya lisensi Banten, boleh punya lisensi Bali, boleh punya lisensi Jawa Tengah, buat Jawa Timur, mau 2, mau 3, mau 4 juga boleh. Oke, terakhir sejarah, teori, dan seni ini mungkin yang paling banyak mengulang karena soalnya sedikit sehingga salah beberapa soal saja ya udah harus mengulang gitu. Dan juga materinya adalah terkait sejarah yang mungkin banyak yang paling tidak suka sejarah gitu ya. Atau kalau yang suka sejarah sih aman-aman aja. Pertama terkait dengan gaya jengki dalam arsitektur cukup populer di Indonesia. Ini gaya jengki tahun 60-an ya. Tapi nanti mungkin gaya-gaya yang lain juga akan muncul ya. Beserta tahunnya itu perlu dipelajari kembali atau ya lanjut aja. Nomor 2, di antara para arsitek penerima Pritzker Prize, siapakah yang memiliki komitmen terhadap proyek-proyek restorasi? Ini perlu sekali-sekali ya, atau beberapa kali juga boleh. Bapak Ibu kunjungi pemenang Pritzker Prize. Di situ silakan dibaca-baca karena berbeda-beda ya. Ada yang komitmennya itu di dalam proyek restorasi. Di sini jawabannya B ya. Tapi ada juga nanti ada bangunan hijau, ada apa gitu ya. Akan komitmennya itu berbeda-beda ya. Nanti komitmen mungkin cagar budaya ada nggak ya? Ya, nanti Bapak Ibu cek saja ya. Pilih aja kategori-kategori yang populer itu dihafalkan nama pemenangnya. Yang nomor 3, gedung kura-kura alias gedung DPR MPR ini karyanya arsitek Sujudi Wirjo Atmojo. Nah, ini kemungkinan yang ditanyakan bukan gedung DPR MPR aja, bisa jadi Monas, bisa jadi Istiqlal atau gedung-gedung lainnya yang terkenal. Kalau tidak salah, termasuk Bandara Soekarno-Hatta itu sampai ke situ. Siapa yang arsiteknya gitu ya. Jadi bangunan-bangunan terkenal di Indonesia itu kemungkinan akan muncul menjadi salah satu soal. Kemudian juga gaya-gaya apa ini sekolah yang berupaya memadukan seni ya, seni dengan teknik ya ini arsitektur mazhab seni rupa yang mempengaruhi pendekatan dan ungkapan arsitektural yang kemudian mendunia.
Ya ini ada ya satu soal sih kayaknya kalau yang seperti ini. Nah kemudian ini juga ada eh, arsitektur di gaya arsitektur di Indonesia ya. Ada vernakular, kemudian nanti yang mungkin tradisional seperti apa. Kebetulan di sini yang ditanya adalah sesuai dengan lingkungan setempat ya. Di sini vernakular. Nah, kemudian siapakah penulis buku Pong Polo Pangsen? Nah, ini ada beberapa buku yang mungkin terkenal, penulisnya siapa gitu ya. Kira-kira soal secara umumnya